Coba bayangkan, kenapa sejak belasan tahun lalu RUU perampasan aset koruptor tidak kunjung disahkan? Padahal logikanya sederhana, kalau seseorang terbukti korupsi, harta haram hasil rampokannya disapu bersih, dikembalikan untuk rakyat. Mudah kan? Tapi justru yang mudah ini terasa mustahil di negeri ini. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya ketakutan kalau RUU ini benar-benar berlaku? Partai mana yang gemetar kalau harta para kadernya dilucuti habis-habisan? Mari kita buka satu persatu. Kasus EKTP. Proyek triliunan rupiah yang harusnya untuk rakyat malah jadi ladang bancakan elit politik. Nama-nama besar disebut di persidangan. Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Pramono Anung, semua dari PDIP. Ada yang disebut menerima miliaran, ada yang disebut menerima ratusan ribu dolar. Fakta persidangan jelas, jejak digitalnya ada. Tapi apa yang terjadi? Bebas melenggang. Lanjut ke kasus BTS 4G, kerugian negara 8,03 triliun rupiah. Disebut-sebut saham perusahaan yang terlibat 9,9% dimiliki oleh suami Puan Maharani, Hapsoro Sukmono Hadi. Tapi lagi-lagi yang kena hanya direkturnya, bukan pemilik sebenarnya. Ironis bukan? Kalau RUU perampasan aset disahkan, aset-aset itu bisa langsung dirampas, bukan hanya menjerat boneka di lapangan. Belum cukup, ada kasus Menteri Pertanian SIL. Memang dia dari Nasdem, tapi dalam kesaksiannya disebut juga nama Sudin, Ketua Komisi Anfal DPR dari PDIP. Diduga menerima 100 juta rupiah plus jam tangan mewah. Kecil dibanding kasus lain, tapi ini membuktikan jaringannya lintas kementerian, lintas partai, tapi ada benang merah ke partai besar yang lagi-lagi selalu lolos dari jerat. Lucunya, pejabat kecil macam Wahyudin yang cuma cengengesan bilang mau rampok uang negara, langsung dipecat, dicaci, ditendang keluar. Padahal dia baru ngomong, belum merampok. Bandingkan dengan para politisi kelas kakap yang sudah jelas disebut dalam persidangan. Ada bukti aliran uang, jumlahnya miliaran, tapi tetap aman seolah tak terjadi apa-apa. Inilah ironi negeri ini. Yang kecil-kecil dihajar habis-habisan demi pencitraan, sementara yang besar-besar malah dilindungi rapat-rapat. Dan itulah alasan RUU perampasan aset koruptor selalu macet. Karena kalau sampai disahkan, aset triliunan hasil rampokan politikus akan habis disapu negara. Partai-partai dengan kader bermasalah akan paling ketakutan. Rakyat harus sadar, selama RUU ini tidak disahkan, para koruptor masih bisa pesta pora dengan uang pajak kita. Selama ini rakyat hanya dibuai janji manis politisi di media mainstream, sementara fakta di balik layar ditutup rapat. Jangan mau lagi dibodohi. Karena ini bukan